Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul untuk melaksanakan kajian takdib taklim dekat iftar bersama yang ke-13 bersama Ustadz Nur Hadi Ramadan. Bagi santri baru yang belum tahu, Ustadz Nur Hadi Ramadan ini merupakan guru kita, guru kakak kelas kita, guru di STID Muhammad Natsir yang mengajar mata pelajaran sejarah pemikiran tokoh Islam Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh, yakni Darwis Thaib, Darwis Thaib yang merupakan pelopor ekonomi Islam di Indonesia. Jujur saya sendiri belum kenal dengan tokoh ini, oleh karenanya mari kita dengar bersama pemaparan Ustadz Nur Hadi Ramadan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman 'alamal Qur'an khalaqal insana 'alamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah di sore hari ini Allah berikan kita nikmat terus mencari ilmu, dan yang paling terpenting ilmu yang kita dapatkan itu untuk melanjutkan semangat perjuangan para ulama dan para pejuang serta para pemimpin Islam di Indonesia. Salawat serta salam tercurah pada uswah qudwah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini di sore menjelang waktu berbuka kita mengkaji tentang tokoh hebat yang sebenarnya orang nggak semua tahu tentang tokoh ini. Jadi yang pertama, mengapa saya perlu membicarakan tokoh ini di berbagai forum-forum nasional maupun di forum internasional? Tokoh ini adalah tokoh ekonomi Islam. Tokoh ini adalah ekonomi Islam. Selama ini kita mempelajari ekonomi Islam, belajar ekonomi Islam, al-iqtisad, al-Islam, fi Indonesia. Kita selama ini belajar tentang ekonomi Islam di Indonesia itu setelah Orde Baru, ketika ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, bersama tokoh-tokoh, kemudian lahirnya Bank Muamalat. Dari situ kemudian menjamur ekonomi Islam. Padahal kalau kita bicara sejarah, nah uniknya salah satu keunggulan sekolah pesantren At-Taqwa, salah satu keunggulannya adalah sejarah dipelajari secara benar. Sejarah dipelajari secara serius, sejarah dipelajari secara mendalam. Makanya belajar sejarah itu penting, seperti kita belajar Al-Quran. Makanya kata Profesor Syekh Mutawalli Sya'rawi, guru besar Universitas Al-Azhar, Al-Quran itu isinya ada 3. Yang pertama, isi Al-Quran itu tentang akidah, tauhid, keyakinan. Yang kedua, kata Syekh Sya'rawi, isi Al-Quran itu tentang syariah. Tentang syariah, tentang muamalah, tentang hukum. Dan yang paling penting, yang ketiga apa? Isi Al-Quran itu tentang sejarah. Nah, salah satu keunggulan pesantren At-Taqwa, kita belajar tentang sejarah secara mendalam. Nah, hari ini kita belajar sebagaimana yang antum pernah ikuti di kajian-kajian sore Ramadan, kita hari ini fokuskan bedah pemikiran tokoh Islam dalam bidang ekonomi, mujahid ekonomi Islam. Jadi materi ini penting. Kenapa? Nanti antum kalau yang ada kuliah
di jurusan ekonomi Islam, ketika antum dengar di sore ini, antum udah nggak asing lagi ini orang hebat. Jadi ketika saya membaca tafsir Al-Azhar di surah Al-Balad, Buya Hamka menjelaskan panjang lebar tentang ekonomi Islam, tentang kesejahteraan ekonomi yang harus direspon oleh umat Islam. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh besar ya, ekonomi Islam, khususnya orang-orang Masyumi. Yang pertama Darwis Taib, yang tadi disampaikan oleh moderator. Darwis Taib ini seorang ulama Minang dari Sumatera Barat. Beliau ini adalah kader Bung Hatta dalam pergerakan PNI, Pendidikan Nasionalis Indonesia. Dulu PNI itu yang digerakkan oleh Bung Hatta, itu pendidikan nasionalis Indonesia. Ada Bung Syahrir, ada Bung Karno, tapi Bung Hatta lebih menekankan PNI ini menjadi sebuah gerakan pendidikan patriot, kader-kader nasionalisme tulen. Nah, salah satu pesertanya itu adalah seorang anak muda yang bernama Darwis Taib dari Bukit Tinggi. Ya. Nanti kita akan cerita siapa panjang lebarnya dia secara mendalam. Yang kedua, Profesor Kahrudin Yunus. Kahrudin Yunus ini ulama Masyumi juga. Ya, dia kuliah di Al-Azhar dari Sulit Air. Lalu kemudian singkat cerita beliau kemudian belajar di Columbia University, Universitas Columbia di Amerika Serikat. Singkat cerita kemudian dia jadi pakar ekonomi Islam, jadi ahli politik Islam, dan dia menulis ekonomi Islam dengan istilah ekonomi Islam itu beliau terjemahkan namanya bersamaisme. Jadi ekonomi Islam ini namanya adalah ekonomi syariah, ekonomi yang bersama, bergotong royong. Nah, kalau Darwis Taib itu menamakan ekonomi Islam dengan marhamisme, terinspirasi dari surah Al-Balad. Nanti kita akan bedah secara dalam. Nah, ekonomi marhamisme itu disampaikan oleh Darwis Taib ketika beliau ya mendalami Al-Quran. Lalu yang ketiga ada Profesor Zainal Abidin Ahmad. Ini anak muda, lulusnya sampai sekolah sanawiyah, tapi beliau ini menjadi guru besar. Ya, dan sempat jadi wakil ketua MPR dari fraksi Konstituante di Masyumi. Ya, nah Profesor Dr. Abu Hanifah ini banyak sekali menulis. Ini intelektual, ulama, sekaligus juga pendiri Dewan Dakwah Islami Indonesia. Zainal Abidin Ahmad, profesor. Ya, sempat jadi rektor IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Beliau menulis buku Ekonomi Islam tahun 1945. Judulnya Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Tahun 1945, ya. 2 bulan setelah merdeka. Kalau Darwis Taib menulis tentang ekonomi Islam, marhamisme, itu tahun 1947. 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, kalau Profesor Kahrudin Yunus menulis ekonomi Islam, beliau terjemahkan namanya bersamaisme, itu ditulis tahun 1930. Artinya apa? Sebelum Indonesia merdeka, ya, wacana tentang ekonomi Islam di Indonesia atau tepatnya di Nusantara itu sudah berjalan. Mengapa? Karena Quran itu mengatur kehidupan semua aspek yang kita alami. Ya. Makanya kata Profesor Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, ulama hebat dari Al-Azhar, Islam itu ya selain akidah, ya, selain keyakinan, ya, syir'atan wa manhajan. Ya, Islam itu bicara tentang syariah sekaligus juga bicara tentang manhaj, kehidupan, konsep hidup. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak mahasiswa ekonomi Islam nggak tahu siapa 3 orang ini. Ya, kalau kamu nanti kuliah ekonomi Islam, ya Islamic Finance, ya, atau kemudian ekonomi syariah, ya, tidak dibahas 3 orang ini. Padahal orang ini sudah bicara ekonomi Islam jauh sebelum Republik Indonesia merdeka.
Itulah pentingnya kita sejarah sebagai barometer. Belum lagi nanti kita tarik ya tokoh-tokoh hebat. Ya, ada lagi pakar ekonomi Islam tapi banyak bicara tentang sosialisme. Seperti Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dia menulis buku Islam dan Sosialisme. Ya, itu sebagai respon ketika banyak kaum syarikat Islam, aktivis syarikat Islam, tapi kok jadi aktivis kiri. Ya, saya punya bukunya. Lalu yang kedua ada lagi Haji Fahrudin, aktivis syarikat Islam dari Jogja, mentornya Buya Hamka, gurunya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka waktu 15 tahun dari Padang berangkat ke Jogja mengikuti training politik Islam. Beliau belajar dari syarikat Islam kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto, belajar Islam dan sosialisme, kemudian belajar kepada Haji Fahrudin tentang sosiologi dan tentang buruh, ya, dan kepada Ki Bagus Hadikusumo, ya, ketua Muhammadiyah, PP Muhammadiyah yang mengajarkan tafsir Al-Quran. Makanya kalau kita mau lihat orang hebat, pasti dia punya guru yang hebat, seperti Darus Taib. Nah, Darus Taib ini, ya, beliau, ya, bicara tentang ekonomi Islam, namanya marhamisme. Orang bertanya kepada saya, Ustadz, bukannya marhainisme? Bukan. Kalau marhainisme itu gagasan ekonomi kerakyatan yang disampaikan oleh Bung Hatta. Jadi Masyumi itu punya konsep namanya marhamisme atau marhamah yang terinspirasi dari surah Al-Balad. Makanya nanti ya Buya Hamka itu bicara di dalam tafsir Al-Azhar. Ini tafsir Al-Azhar ini di juz amma, nanti buka surah Al-Balad. Ya. Ketika bicara surah Al-Balad, Hamka menceritakan ya kisah ya bagaimana surah Al-Balad ini diterjemahkan dalam konteks perjuangan Islam di Indonesia. Ini hebatnya tafsir ya Al-Azhar ini ditulis dengan gaya, kalau nanti kamu belajar tafsir ya, ada tafsir istilahnya ada bil istimai. Tafsir Quran yang kemudian dituangkan dalam bentuk konteks sosial ya, perjuangan. Kenapa? Quran itu hidup. Quran itu nggak kering. Mungkin kalau kita baca tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, itu kan tafsir yang lebih kuat dengan riwayat. Ya, tafsir bin Matsur. Nah, kalau tafsir yang ditulis oleh Hamka, tafsir Al-Azhar, itu terinspirasi oleh tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh, yaitu tafsir Al-Manar. Nanti kalau kamu kuliah ke Mesir atau kuliah ke Timur Tengah atau kuliah ya melanjutkan, nanti kamu baca tafsir Al-Manar. Tafsir yang ditulis oleh Mujahid Islam, Mujaddid Islam, Syekh Muhammad Abduh ya, bersama muridnya Syekh Rasid Ridho. Ya, menulis dengan konteks kehidupan apa yang dialami itu. Ini hebatnya tafsir ya Al-Azhar. Lalu kemudian saya kan baca tafsir Al-Azhar itu waktu saya kelas 1 SMP. Jadi pertama kali saya mendengar Hamka dari kuping saya itu ketika saya kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD kakek saya sering cerita tentang Hamka. Kelas 3, 4 SD saya sudah baca buku novelnya Hamka. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian kelas 1 Sanawi saya sudah baca tafsir Al-Azhar di surah Al-Balad. Saya baca ini, saya harus ketemu nih, siapa Darus Taib ini? Siapa penggagas ekonomi Islam tahun 1947 yang beliau sampaikan dalam Kongres Masyumi di Sumatera Tengah. Saat itu Sumatera Barat masuk wilayah Sumatera Tengah. Saya teringat akan pesan Buya Hamka. Apa? Kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cintai. Ya. Jadi kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cintai. Kalau hobinya kita, sukanya kita sama deracin, ya, kita akan dipertemukan sama deracin.
Kalau hobinya sukanya sama drakor, kita akan dipertemukan oleh Kim Jong Un. Ya. Tapi kalau kita hobinya membaca kitab-kitab ulama, kitab-kitab klasik, pikiran-pikiran ulama-ulama hebat, orang-orang besar, maka kita akan dipertemukan oleh mereka. Dengan apa? Dengan karya. Saya punya buku, ini ditulis oleh Darus Taib. Ini buku legend, makanya saya kasih plastik. Menuju masyarakat marhamisme, ya. Diterbitkan Dewan Pimpinan Partai Masyumi, ya, Sumatera Barat tahun 47. Ya. Ini kemudian saya baca menemukan kembali bukunya beliau. Ya. Judulnya apa? Tuntunan Perjuangan. Ya, ini sama diterbitkan oleh Masyumi. Dua buku ini ditulis oleh Darus Taib, harganya 2.700.000. Harganya mahal, nihil. Mahal. Apa? Yang mahal karyanya, idenya. Ya, saya sebagai seorang kolektor berburu tuh. Kemudian ada juga di dokumen Masyumi. Inilah khitohku. Ya, hazihi sabili. Inilah khitoh. Inilah perjuanganku. Diterbitkan oleh Masyumi, ya. DPP Partai Masyumi, Jalan Keramat Raya 45, yang sekarang jadi kantor Dewan Dakwah Islami Indonesia. Kemudian juga ini organisasi Partai Masyumi. Dua buku ini harganya 1.400.000. Jadi saya hafal buku ini. Kemudian ini ada ya bukunya Pak Natsir, ya, Dewan Pimpinan Partai Masyumi, jangan ditempuh jalan buntu, memulihkan ketentraman masyarakat. Ya. Dan beberapa koleksi-koleksi Masyumi yang saya kumpulkan. Dari sejak kapan Ustadz ngumpulin ini? Dari sejak kelas 1 sanawiyah. 1 SMP. Ya. 1 SMP. Ya, walaupun saya 1 SMP hobinya main jimbot. Tahu main jimbot? Nah, main game, tapi saya hobinya baca buku. Nah, jadi ini penting. Ya, jadi nanti ya di sore hari ini di bulan yang penuh berkah kita bicara tentang orang hebat. Nah, Darus Taib penggali doktrin marhamisme, ya, di tahun 47, ya, beliau kemudian menyampaikan ini, ya, dalam Kongres Masyumi di Sumatera Tengah yang kemudian jadi Sumatera Barat. Ya. Apa dari inti konsep marhamisme? Ya. Yang pertama, menurut beliau, ayat-ayat di dalam surah Al-Balad ini adalah sebagai dasar yang teguh dari ajaran keadilan sosial yang bersumber dari wahyu. Ya, bunyi keadilan sosial itu dari spirit Pancasila, itu dari wahyu Allah. Orang, kata Darus Taib, orang dididik memperdalam iman dan sanggup menempuh jalan mendaki perjalanan yang sukar. Ya. Oleh karena itu, ya, inti dari surah Al-Balad, ya, yang pertama, konsep ekonomi marhamisme, ya, atau marhamah, yang pertama adalah Islam menghapus segala bentuk perbudakan. Nah, ini catat. Tidak boleh ada perbudakan. Ya, kalau kita baca teorinya Karl Marx dan Hegel, itu ada istilah teori apa? Antara masyarakat borjuis, orang yang kaya, dengan masyarakat yang miskin, proletariat. Harus diadu. Ya, harus diadu. Jadi kalau ada santri makannya masih di warteg, nah itu proletariat. Santri proletariat. Tapi kalau ada santri, ya makannya di mana? Rumah makan Kari Minang, nah misalkan, atau rumah makan restoran Padang, atau pagi sore,
itu sudah jadi santri yang borjuis. Enggak juga. Ya, bukan itu maksudnya. Nah, Islam ini kata Iqbal. Bukan Iqbal Koboi Junior ya. Seorang filosof, ya, sastrawan dari Pakistan, inspirator yang menginspirasi Buya Hamka dan ulama para pemimpin. Jadi kata Iqbal, Islam ini turun ke muka bumi untuk memanusiakan manusia. Tidak boleh ada perbudakan di bumi pertiwi ini. Nggak boleh. Seorang raja tidak boleh memperbudak rakyatnya. Seorang sultan tidak boleh menekan bawahannya. Tidak boleh. Apalagi jual beli manusia. Ya, makanya nggak boleh membuli. Ya, praktek bully itu terjadi dari spirit perbudakan dulu di zaman jahiliyah. Nah, ketika Islam ya turun pada masa Rasulullah SAW, ya di Jazirah Arab apa? Menghapus perbudakan. Bahkan luar biasa ya. Tidak ada apa? Jurang sosial. Ya, Islam itu samanya semua. Makanya Islam itu konsepnya apa? Al-Musawah. Islam itu baik dia dari kulit hitam, kulit putih, dari berbagai suku, Islam itu adalah satu. Kesatuan. Ya, jangan mentang-mentang ya orang kulit putih sholatnya saf di depan imam, saf pertama. Ya, saf kedua, saf ketiga orang yang kulit sawo, kulit hitam. Nggak bisa. Ini yang pernah dikritik ya oleh sahabatnya Buya Hamka yang bernama A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan. Dulu di Masjid Istiqlal, dulu ada istilah saf pertama, ya, saf pertama itu buat para pejabat. Ya, saf kedua, saf ketiga itu untuk orang-orang biasa. Jadi siapapun dia, kalaupun dia bukan pejabat, kalaupun dia datangnya pertama tidak boleh di saf terdepan karena itu khusus pejabat. Itu dikritik oleh A.R. Baswedan. Apa bedanya ya kita menjadi agama yang feodal? Ya, feodal itu agama yang kemudian bukan dari spirit Islam. Hindu Buddha itu feodalisme. Ya kan? Ada stratifikasi ya, ada kelas. Islam tuh nggak ada istilah kelas. Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Islam itulah konsep al-musawwah. Ya, yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Sorkati yang kemudian mendirikan Al-Irsyad. Yang kedua, ya. Apa? Tidak boleh ada pemerasan manusia atas sesama manusia. Jadi ekonomi Islam ini tidak boleh memeras. Ya. Praktek riba itu bagian dari memeras. Orang itu tidak boleh diperas hartanya. Orang itu harus sejahtera. Jadi ekonomi Islam itu tidak ada pemerasan, tidak ada paksaan. Ya. Lalu yang ketiga, konsep ekonomi marhamisme yang disampaikan oleh Darus Taib adalah apa? Memberi makan pada saat orang yang sangat memerlukan makanan. Ya. Nah ini luar biasa konsep Islam. Ya. Kita tidak boleh apa? Egois, makan sendiri. Islam itu punya ya dari hikmah ya di Ramadan ini adalah bulan berbagi. Kita puasa secara full sebulan. Tujuannya apa? Merasakan seperti orang-orang yang miskin. Ya, dari situlah kemudian apa? Setelah kita berbuka apa? Kita berbagi. Nah Islam ini agama berbagi. Nggak boleh kita apa? Pelit, koret, bakhil. Ya, orang pelit kuburannya sempit. Ya, nggak boleh. Jadi makanan. Ya, jadi kalau teman-teman punya makanan di lemari jangan didiemin, tapi harus dibagi. Ya, makan seblak, satu untuk berdua, makan seblak, berdua untuk bertiga. Itulah orang beriman. Orang beriman itu makan satu nggak bisa sendiri, dia harus berdua, berjamaah. Jadi sholat ini bukan hanya berjamaah, makanan juga harus berjamaah.
Jangan sampai kita makan sedangkan di sekeliling masjid, di sekeliling rumah kita ada yang kelaparan. Ya. Jadi memberikan makan pada setiap orang yang makan. Ya, baik terhadap anak-anak yatim. Ya. Ataupun ya kata Darus Taib, ya. Kenapa disebut anak yatim? Karena pada saat itu tahun 45 masa-masa revolusi, ya, kemudian tahun 47 itu kan agresi, ya, sekutu, agresi yang pertama. Lalu kemudian tahun 48 agresi yang kedua. Ya, ibu kota kita kan pindah dari Yogyakarta dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Itu banyak para syuhada yang meninggal. Akhirnya melahirkan anak-anak yatim. Itulah yang kata Darus Taib, anak-anak yatim yang para syuhada, para tentara, para pejuang Republikan itu mereka harus disupport oleh masyarakat marhamah, yaitu naungan Islam. Lalu yang ketiga, inti dari surah Al-Balad konsep marhamisme yang disampaikan oleh Darus Taib, semuanya harus timbul dari rasa iman dan keyakinan sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita beriman, kita harus melahirkan yang namanya apa? Aman. Ya, kan kita beriman. Salah satu orang beriman apa? Salat. Assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum. Ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika kita ke kanan, ke kiri, hikmahnya apa? Lihat ke kanan. Ada orang yang kesusahan. Lihat yang kiri, ada orang yang kelaparan. Makanya Islam itu Masya Allah, imam sholat, ketika sholat selesai apa? Dia disunahkan oleh Rasulullah untuk menghadap kiblat menghadap jamaah, menghadap makmum, kan? Menghadap makmum. Buat apa? Untuk melihat siapa saja yang tidak hadir. Hikmahnya apa? Siapa yang sakit, ya kan? Ditengok. Itulah dakwah. Makanya Nabi itu Masya Allah, ketika dia memproklamasikan, mengizharkan dirinya sebagai Rasul Allah, dia undang orang-orang kafir Quraisy. Apa? Makan. Di mana? Di rumahnya. Dia undang. Jadi memang ya, dakwah itu adalah yad'u dakwatan. Apa? Mengundang. Undang apa? Undang makan. Jadi kalau orang ya ngajak ngaji itu agak susah ya memang. Tapi kalau mengajak makan, rame orang. Ya, makanya antum nanti ya pulang dari sini ya jadi remaja masjid. Ya, jadi pemuda masjid. Ya. Anak-anak SD yang dulu hobinya masih main game, masih main Beyblade ya dan sebagainya. Ya, masih dracin, drakor, antum ya ajak mereka. Ke mana? Ke masjid. Yuk sholat yuk. Oke, tapi yang caranya apa? Yuk makan yuk. Di mana? Di masjid. Makanya dulu kenapa orang-orang hebat itu lahir dari Sumatera Barat. Para pejuang, para ulama, para pahlawan itu lahir di Sumatera Barat. Itu lahir dari 3 konsep di Sumatera Barat. Apa? Adanya surau. Surau wajib anak muda tinggal di masjid. Haram kalau anak muda tidur di rumah. Tidurnya di masjid. Di rumah cuma apa? Ganti baju, makan. Pokoknya sehari-hari di masjid. Karena mereka tinggal di masjid, mereka punya daya kepemimpinan, ya, daya energik, ya, daya kedisiplinan, daya ketahanan, daya kebersamaan. Tidur di masjid ya kan? Sampai ini ada cerita di dalam tafsir Buya Hamka. Dulu tahun 30-an munculnya faham komuni. Ya, komunis. Ya, orang Sumatera menyebutnya kaum komuni. Itu ada anak santri Sumatera Tawalib yang jadi komunis. Tapi tidurnya di surau. Ya, jadi anak komunis tidurnya di surau tapi nggak sholat. Ya. Sakingnya mereka memegang teguh ajaran surau. Ya, lalu kemudian dari situlah ya direspon oleh Buya Hamka. Hamka belajar ke Jogja, setelah itu dia menulis buku Keadilan Sosial. Lalu yang kedua, adanya surau
Ya, setelah surau yang kedua adanya apa? Lapau. Lapau itu lape apa? Tempat diskusi. Kalau sekarang tuh nongki-nongki. Jadi depan masjid itu ada apa? Ada kafe, ada tempat nongkrong, tempat diskusi. Di situ diajarkan ada bulbas wal munazaro, ada berdiskusi. Makanya kenapa dulu orang-orang Minang itu mereka jago ya bersilat lidah, ya menjadi diplomat seperti Bung Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Syahrir, ya. Lalu kemudian ada Hamka, ya, Isa Ansori dan sebagainya. Kenapa? Karena di lapau mereka. Ya, diajarkan tadi ilmu mantik, dialektika, diskusi. Ya, jadi nongkinya itu di depan masjid itu ada kafe, ya. Lalu apa? Surau, oke. Di surau itu diajarkan apa? Adab kitab silat. Jadi selama ini yang diajarkan santri-santri at-taqwa itu melanjutkan tradisi ulama-ulama Minangkabau. Takbir. Iya, diajarkan apa? Adab kitab silat. Ya, walaupun ilmunya baru dapat 1000 kaki melangkah. Ya. Sudah dikuatkan apa? Tarbiyah akliyahnya, akalnya diajarkan. Kemudian apa? Pendidikan, tarbiyah rohaninya, spiritualnya. Kemudian ya, tarbiyah jismiyah, fisiknya, mentalnya, olahraganya, ya, kekuatannya. Apa yang terjadi? Yang terakhir, apa? Tahu. Ilmu udah, kedisiplinan oke, keberanian, mental, badan udah dilatih. Ilmunya harus diuji di mana? Di luar, di rantau. Jangan kemudian kata ke dalam tempurung. Inilah yang dilakukan Darus Taib. Darus Taib ya mendapatkan ide gagasan ini ketika dia belajar di surau. Tapi ketika ada kegiatan politik, Bung Hatta dalam kegiatan-kegiatan PNI, dia ikut. Ya, inilah yang kata Hamka, Darus Taib ini ya seorang darah muda ya yang energik dan patriot, ya, kader nasionalisme tulen, nasionalis religius, ya. Sekarang kan orang bicara nasionalis religius, tapi nggak ada siapa contoh role modelnya. Nah, ini Darus Taib kita belajar. Lalu kemudian ya kata Darus Taib, maka jamaah yang hidup bergotong royong, hidup yang berpesan tentang kesabaran dan ketakwaan dan berkasih sayang, saling support, tolong menolong, itulah yang dinamai hidup dalam masyarakat marhamah. Atau tadi marhamisme. Ini kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dan oleh Darus Taib konsep itu diberi nama marhamisme, satu istilah yang jauh lebih populer daripada marhainisme ciptaan Bung Karno. Bung Karno punya konsep tadi marhainisme. Suatu ketika Bung Karno di Bandung ya melihat seorang petani ya di tengah-tengah sawah sedang menanam. Lalu ditanya sama Bung Karno, siapa nama petani tersebut? Bung Karno bilang, petani itu bilang, saya namanya Marhain. Dari situlah Bung Karno kemudian mengembangkan ya ekonomi kerakyatan marhainisme. Sayang sekali kata Buya Hamka, ya, karena hubungan Indonesia belum lancar. Ya, kondisi saat itu kan masa-masa tadi tahun 47 ketika Indonesia diagresi yang pertama. Padahal kan kita udah merdeka kan? Ya, udah merdeka. Maka doktrin konsep marhamisme dari kalimat marhamah ya belum sempat tersiar secara jauh. Dan kesehatan Darus Taib ketika itu kurang membaik sehingga
Ya, konsep surah Al-Balad ya yang harusnya disampaikan ke pusat Masyumi saat itu baru tiba berada di Sumatera Barat, belum sampai ke Jogja dan Jakarta. Akhirnya konsep marhamisme itu ya hanya tertutup dalam lembaran sejarah. Oleh karena itu kata Hamka, tugas kita lah generasi muda hari ini melanjutkan perjuangan ekonomi kerakyatan marhamisme yang disampaikan oleh Darwis Taib. Ya. Baik. Nah, ini penting kepada kita. Makanya Al-Qur'an ya, itu sebagai konsep kehidupan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ya, Quran itu ada berapa surah? 114 surah. Ya, ini kata Ki Bagus Hadi Kusumo dalam tafsirnya, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i. Tadi siapa Ki Bagus ini? Adalah mentornya Buya Hamka, ketua Muhammadiyah yang mengajarkan Quran. Tentu selain itu juga ayahnya. Kata Ki Bagus Hadi Kusumo, beliau mengutip ucapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran hanya turun satu surah. Jadi seandainya Al-Quran hanya turun satu surah, yaitu surah Al-Asr, maka sudah cukup Quran itu turun ke muka bumi. Ini luar biasa. Seandainya Quran itu hanya turun satu surah, yaitu surah Al-Asr, yang bunyinya watawasabil haq, watawasabil sabr, maka sudah cukup Quran itu turun ke muka bumi. Hebat, luar biasa. Kenapa? Inti dari kehidupan itu saling watawasabil haq, watawasabil sabr. Saling menasihati, saling tolong menolong, saling support, memberikan kesabaran, ya, dorongan, motivasi. Ya, itulah marhamisme. Jadi di pengantar ya kajian singkat sore hari ini tentang Darwis Taib, pelopor ekonomi Islam. Ya, 1 tahun yang lalu alhamdulillah kita sempat bicara di kajian sore hari ini juga setahun yang lalu tentang ekonomi Islam, tinjauan Profesor Zainal Abidin Ahmad. Ya, insya Allah ya di tahun depan nanti kita akan bedah pemikiran ekonomi Islam Indonesia tahun 30-an, 40-an, ya, tahun 50-an, ya, yang hari ini ya, hilang dalam memori anak-anak ekonomi Islam, apalagi anak-anak bangsa. Maka bersyukur ya di Ramadan ini kita bedah para ulama, karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini terakhir, kata Imam Ibnu Qayyim, ada orang sudah mati, meninggal, tapi semakin kita baca kehidupan hidupnya, semakin kita membuka lembaran-lembaran biografinya, semakin kita yang hidup ini menjadi hidup. Jadi kita hari ini bedah orang yang sudah mati. Siapa? Darwis Taib. Tapi ketika kita membedah, ya, mengkaji, membuka lembaran kehidupan Darwis Taib, kita yang hidup ini menjadi hidup. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, berapa banyak kita hidup bersama orang yang hidup, bukan menjadikan kita menjadi hidup, tetapi kita dekat kepada orang yang hidup, bukan kita menjadi hidup, tetapi kita menjadi mati. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wa nasrullah fatun qarib. Qul qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni tanya jawab. Dibuka 2 kesempatan bertanya kepada santri-santri sekalian. Silakan. Ya, silakan. Oh ya, di belakang. Ya. Jadi kalau kita bedah tokoh yang sudah tahu, tentu tidak semenantang ya seperti kita membedah tokoh yang asing ya. Nanti Azhar, Juz Amma, Surah Al-Balad. Itu Hamka menjelaskan secara detail ya. Termasuk ini buku-bukunya yang saya dapatkan. Nah, ini ada beberapa buku. Saya di rumah alhamdulillah punya koleksi 30.000 buku. Itu saya kumpulkan dari sejak SD. Ya, SD saya sudah suka sama buku. Ya. Baik,
Silakan. Yang bisa, yang bertanya, silakan. Ngerti apa pusing? Oh, pusing aja ya. Wajar, wajar. Jadi kalau santri bilang, Ustadz pusing sedikit, kenapa? Karena ini materi ekonomi Islam yang harusnya disampaikan ke anak-anak ekonomi Islam S1, S2. Takbir. Ya, makanya yang saya sampaikan tadi, keunggulan kita sekolah di pesantren At-Taqwa apa? Pelajaran sejarah dikaji secara mendalam. Jarang pesantren atau lembaga pendidikan yang mengajarkan sejarah secara mendalam. Ya. Baik, silakan. Nama, kelas, dan yang ketiga nomor sepatu. Oh, Atko 2. Ya. Mau naik kelas kan? Ya, makanya bilang Atko 2. Terus? Baik, Masya Allah. Pertanyaannya berat bener ini ya. Pertanyaan anak semester 6 ekonomi Islam. Ya. Lanjut. Nanti kita jawab. Silakan yang lainnya. Nanti Ustaz. Silakan. Ah, betul. Ya. 46 ya. Ya. Alhamdulillah. Senanya aja. Ya. Jadi yang pertama tadi makasih ya. Dari Ahwat. Ustadz, apakah Indonesia ini ekonomi menjadi maju? Ya, dari berbagai riset, ya, dari berbagai riset baik itu riset penelitian Indonesia maupun riset-riset dari negara-negara Eropa, termasuk negara-negara Asia Tengah, ya, Indonesia akan menjadi kekuatan poros ya, ekonomi Asia Tenggara. Itu satu. Yang kedua, Indonesia akan menjadi pusat halal dunia. Ya. Dan yang ketiga, Indonesia akan menjadi pusat pariwisata halal di dunia. Nah, apa relevansinya dengan ya kondisi bangsa hari ini dan kondisi di negeri-negeri yang lainnya? Banyak penelitian ya. Negara-negara Eropa hari ini sudah banyak membuka ya pusat-pusat ekonomi Islam. Ya. Kan dulu kajian ekonomi Islam itu berkembang awalnya di Pakistan. Hidup. Kenapa? Karena negara mendukung. Seperti dulu ada Abu Al-Maududi, ya, sahabatnya Pak Nasir tuh. Lalu kemudian ada Kursi Ahmad, ya. Kemudian ada Profesor Natajullah Siddiq. Itu adalah ekonomi Islam dari Pakistan. Dan kemudian masuk ke Indonesia pemikiran-pemikiran itu. Walaupun sebenarnya ya tradisi ya jual beli atau muamalah dan para pengusaha mujahid Islam ini sudah banyak. Ya, sudah banyak. Ya, makanya dulu ya ketika kita mendirikan Bank Islam ya yang dipelopori oleh tokohnya seperti Profesor A.M. Saifuddin ya.
kemudian Kiai Haji Hasan Basri, ya, dan sebagainya, ya. Umat Islam mendirikan bank syariah atau yang kemudian namanya bank muamalat itu melanjutkan spirit dari Piagam Jakarta. Melanjutkan dari spirit Piagam Jakarta. Dan kalau kita lihat, contohnya begini. Bank-bank umum, ya, bukan bank itu bukan nama orang ya. Bank, ya. Bank, ya, bank muamalat dan sebagainya, bank-bank yang yang konvensional, sekarang semuanya mereka apa? Buka bank syariah. Ya, bank syariah. Dulu awalnya hanya bank, sekarang apa? Mulai masuk ke ya industri pariwisata. Ya, dan ekonomi Islam semakin maju. Ya, dan penelitian Indonesia akan menjadi pusat ekonomi Islam di Asia dan dunia. Insya Allah. Takbir. Dan yang kedua, tadi yang nanya apa? Nah, perbudakan, ya. Nah, dulu ketika kan zaman jahiliyah, perbudakan itu benar-benar hidup. Ya. Makanya salah satu ya tokoh ya Bilal bin Rabah yang kemudian masuk Islam lalu kemudian jasanya luar biasa. Sehingga apa? Bilal bin Rabah diangkat dimuliakan oleh Allah dengan apa? Sendalnya sudah berada di surga. Apa modalnya Bilal? Dia bukan orang kaya. Dia bukan seperti apa Khalid bin Walid ya, atau kemudian sahabat Nabi yang ikut berperang ya secara front terdepan. Ya, tapi dia seorang masyarakat ya, mewakili ya masyarakat yang lemah, tapi kemudian dengan suaranya yang bagus, dia berikan untuk panggilan syiar dakwah Islam, dan dia menjaga amalan-amalan yang menjadi amalan dari Rasulullah SAW, apa? Diangkat oleh Allah derajatnya. Bahkan luar biasa, dakwah Islam itu kan kalau kita lihat itu dulu membela orang-orang cilik, orang-orang rakyat kecil, orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Bilal bin Rabah, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, orang-orang yang kecil itu. Apa yang terjadi? Islam menjadi kekuatan. Itulah kata almarhum Pak Kunto Wijoyo dalam bukunya Paradigma Islam. Jadi kalau kamu mau jadi pemikir Islam, ya baca buku Kunto Wijoyo. Judulnya Paradigma Islam. Paradigma Islam, interpretasi untuk aksi. Jadi kata Kunto Wijoyo, kemajuan dakwah, kemajuan Islam itu salah satunya ditentukan ketika Islam berpihak kepada orang kecil. Siapa orang kecil itu? Mustad'afin. Budak. Ya, orang yang tidak berdaya. Ya. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Ketika masyarakat Islam, Haji Saman Hudi melakukan gerakan pribumisasi ekonomi, menghimpun semua pedagang-pedagang kecil melawan kapitalisme masyarakat Eropa. Menjadi satu gerakan nasional, meledak anggota Serikat Dagang Islam, kemudian dari gerakan ekonomi berubah menjadi gerakan politik. Lahirlah Syarikat Islam yang kemudian dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Jadi kalau kita buat politik dulu, itulah yang kemudian banyak tokoh-tokoh komunis ya, seperti A. Abbas, S.K. Trimurti, ya, dia orang komunis. Bahkan S.K. Trimurti ini adalah ketua Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, underbow dari Partai Komunis. Suatu ketika dia datang meninjau negara-negara komunis yang sudah besar. Jadi kan komunis ini awalnya partai. Ya, pertama awalnya organisasi, partai kemudian jadi satu, melakukan keadilan dan kesejahteraan sosial. Akhirnya Abbas dibuang. Abbas ini
bersama Sneflit yang mendirikan tapi kemudian ketika dia berada Sayuti Malik. Akhirnya Bu Tri Murti ya ketika datang ke negara-negara komunis yang sudah besar berkuasa, datang bertemu dengan DN Aidit ya 8 atau 9 bulan sebelum peristiwa Gestapo 65, akhir datang ketemu DN Aidit dan dia bertemu kepada DN Aidit, ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, dan bilang hari itu juga dia bilang, "Dit, mulai hari ini ibu keluar dari Partai Komunis." Kenapa? Karena apa yang diajarkan dari buku Das Kapital dan Manifest Partai Komunis dengan apa yang saya lihat di realita lapangan itu bertolak belakang. Jadi komunis sama. Jadi komunis itu hanya orang miskin ya hanya eksploitasi, hanya diperas, dijual, dikampanyekan oleh orang komunis. Ya, lawan borjuis. Akhirnya orang komunis yang proletariat itu ketika sudah jadi penguasa malah jadi borjuis. Makanya kata Haji Omar Said Cokroaminoto ya, kembang Haji ya lalu itu Nabi Muhammad itu menjadi adalah menulis buku adalah Al-Istima dari Suriah Buya Malik Ahmad. Jadi itulah spiritus kemudian yang hapuskan, makanya sampai ya, ekonomi Islam Indonesia kita mengkaji orang-orang hebat tentang Darus Taib salah satunya. Insya Allah ini menjadi pijakan kita berpihak kepada orang-orang kecil, berpihak kepada rakyat kecil, kepada wong cilik, kepada mustad'afin, dan disitulah Allah akan berikan pertolongan buat kita semua. Nasrullah fatun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Hadi Ramadan yang telah memaparkan dengan cukup luas mungkin terkait pengantar ekonomi Islam dalam sosok Thaib Majlis.
Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.